Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hairuni Salihan Nurfitra. Di sini saya akan menjelaskan tentang 5 sistem. Untuk sistem yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan. Yang pertama ini adalah mulut. Mulut adalah organ pertama dalam sistem pencernaan. Di dalam mulut ini terjadi pencernaan makanan secara mekanik, dibantu oleh gigi dan kimiawi oleh enzim amilase atau petialin yang menguraikan amilo menjadi maltosa. Kemudian di dalam mulut ini terdapat gigi, kemudian ada lidah, dan juga ada kelenjar saliva yang terdapat 3 pasang, yaitu ada kelenjar paratoid, kelenjar submandibula, kelenjar sublingual. Selanjutnya ada organ faring. Faring ini berfungsi untuk membawa makanan dari rongga mulut ke esofagus. Kemudian pada faring juga terdapat epiglotis, di mana fungsi pada sistem pencernaan ialah menutup saluran pernafasan hingga makanan masuk ke esofagus. Selanjutnya ada esofagus atau kerongkongan. Esofagus ini merupakan bagian yang menghubungkan faring dengan lambung dalam sistem pencernaan. Dalam esofagus ini juga terdapat gerak peristaltik, di mana fungsinya itu untuk mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Kemudian panjang si esofagus ini sekitar 25 cm dengan diameter 2,54 cm. Kemudian selanjutnya ada lambung. Lambung ini terbagi menjadi 4 struktur, yaitu yang pertama ada kardiak, ada fundus, ada badan, serta ada pilorus. Kemudian lambung juga terdiri dari 3 lapisan otot polos, yaitu yang pertama ada sirkuler, kemudian ada longitudinal atau melintang, ada oblique atau miring. Di dalam lambung ini terjadi pencernaan secara kimiawi. Yang pertama ada pencernaan protein, pencernaan lemak, serta ada pencernaan karbohidrat. Selanjutnya di kelenjar pada lambung ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama itu ada bagian atas atau cardiac gastric gland. Kemudian yang kedua ada bagian tengah atau intermediate atau true gastric gland. Selanjutnya ada bagian bawah atau pyloric gastric gland. Kemudian bagian atas dan bawah menghasilkan cairan yang berfungsi untuk melindungi lapisan lambung dari paparan langsung HCl supaya tidak mencerna dirinya sendiri. Selanjutnya enzim di dalam lambung itu yang pertama ada pepsin. Pepsin ini memecah protein dalam makanan menjadi partikel yang lebih kecil. Selanjutnya itu ada HCl, dia memecah protein dalam makanan dan melawan virus atau bakteri yang masuk bersamaan dengan makanan. Selanjutnya ada mucin yang melindungi dinding lambung dari paparan asam lambung. Selanjutnya ada usus halus. Di usus halus ini ada bagian duodenum. Duodenum ini adalah bagian terpendek dari usus halus dengan panjangnya kira-kira 20-25 cm. Fungsi dari duodenum ini sendiri pada usus halus adalah sebagai tempat awal terjadinya penyerapan makanan serta tempat cairan dari pankreas untuk mencerna makanan. Selanjutnya ini ada yeyunum, adalah bagian usus halus setelah duodenum. Panjangnya ini kira-kira 2,5 meter dan lapisan dalamnya tersusun atas banyak lipatan yang disebut yonjot usus atau villi. Fungsi utama dari yeyunum ini adalah menyerap gula, asam amino, serta asam lemak. Selanjutnya ada ileum. Ileum ini atau usus penyerapan adalah bagian terakhir dari si usus halus ini. Panjangnya sekitar 3 meter. Fungsi dari bagian akhir usus halus adalah menyerap zat-zat gizi yang belum terserap oleh duodenum atau jejunum. Selanjutnya ada usus besar. Usus besar ini ada bagian sekum. Bagian usus besar ini berbentuk seperti kantong yang menghubungkan ileum, bagian akhir usus kecil, dengan kolon. Kemudian ada kolon, dan kolon ini adalah bagian usus besar yang paling panjang dan terbagi atas 4 bagian, yaitu ada kolon ascendant, kanan rongga perut, kemudian ada transversum, melintang dari kanan ke kiri di bagian atas rongga perut. Selanjutnya ada descendant, kiri rongga perut, dan sigmoid, bagian yang terhubung dengan rektum. Selanjutnya ini ada rektum atau tempat tinja disimpan sampai akhirnya dia dikeluarkan melalui anus. Fungsinya ini sebagai tempat penyimpanan sementara feses yang nantinya akan disekresi keluar melalui anus.
Selanjutnya ada anus. Anus itu adalah bagian dari usus besar yang paling akhir. Kemudian di sini ada 6 proses pencernaan. Yang pertama itu ada ingesti atau masuknya makanan ke dalam mulut. Selanjutnya ada pemotongan makanan menjadi bentuk yang lebih kecil. Selanjutnya ada peristaltik, yaitu kontraksi otot polos involunter yang menggerakkan makanan hingga tertelan. Yang selanjutnya ada digesti, yaitu menguraikan makanan menjadi bentuk molekul. Selanjutnya ada absorpsi atau unit kecil diserap dan dipindahkan ke bagian internal tubuh. Selanjutnya itu ada defekasi atau proses pengeluaran sisa-sisa zat yang tidak tercerna oleh tubuh. Kemudian saya akan menjelaskan tentang fisiologi sistem pencernaan. Yang pertama itu makanan masuk ke dalam mulut. Kemudian di dalam mulut, makanan diubah dari bentuk partikel menjadi molekul dengan bantuan gigi dan lidah. Selain itu, karena di dalam mulut ini terdapat kelenjar saliva, maka makanan yang masuk bercampur dengan kelenjar saliva. Hal ini memudahkan makanan untuk ditelan dan menghasilkan enzim pemecah karbohidrat. Selanjutnya, makanan masuk ke kerongkongan. Nah dari melalui tenggorokan, dan di dalam kerongkongan ini terjadi gerak peristaltik untuk mendorong makanan menuju ke si lambung. Ketika makanan masuk ke dalam lambung, makanan akan bercampur dengan HCl dan pepsin yang diolah menjadi sime dan menjadi ukuran yang lebih kecil lagi. Setelah dari lambung, makanan akan masuk ke usus halus. Dalam usus halus ini, makanan dicerna menggunakan enzim yang diproduksi pankreas dan empedu, seperti ada tripsinogen, kimotripsin, ada lipase dan amilase. Dalam usus halus ini juga terjadi penyerapan nutrisi seperti gula, asam lemak, serta ada asam amino. Kemudian makanan akan masuk ke usus besar, dan bagian dari usus besar yang disebut kolon fungsinya sebagai tempat penyerapan air dan pembusukan makanan yang diolah menjadi feses. Selanjutnya ada bagian terakhir, feses keluar dari tubuh melalui anus, di mana dalam anus ini terdapat otot yang mengatur keluarnya feses. Selanjutnya proses pengeluaran feses ini disebut sebagai proses defekasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem pernafasan. Yang pertama ini ada rongga hidung. Rongga hidung ini dilapisi oleh selaput lendir yang sangat kaya akan pembuluh darah dan bersambung dengan lapisan faring dan selaput lendir. Yang kedua itu ada faring. Faring ini adalah pipa berotot yang berjalan dari dasar tengkorak sampai dengan persambungannya dengan esofagus pada ketinggian tulang rawan krikoid. Faring ini terdiri menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada nasofaring, yang kedua ada orofaring, dan yang ketiga ini ada laryngofaring. Kemudian ada laring yang berperan untuk pembentukan suara dan untuk melindungi jalan nafas terhadap masuknya makanan dan cairan. Selanjutnya ini ada batang trakea. Ini merupakan lanjutan dari laring yang dibentuk oleh 16-20 cincin kartilago yang terdiri dari tulang-tulang rawan. Selanjutnya ada bronkus. Bronkus ini merupakan percabangan trakea yang setiap bronkus primer bercabang 9 sampai dengan 12 kali untuk membentuk bronki sekunder dan tersier dengan diameter yang semakin kecil. Selanjutnya ini ada paru-paru. Paru-paru yang berada dalam rongga torak yang terkandung dalam susunan tulang-tulang iga, dan letaknya itu ada di sisi kiri dan sisi kanan mediastinum, yaitu struktur blok padat yang berada di belakang tulang dada. Selanjutnya ini saya akan menjelaskan tentang fisiologi proses pernafasan, yaitu berlangsung melalui beberapa tahapan. Yang pertama itu ada ventilasi, yaitu masuk dan keluarnya udara ke dalam paru-paru. Yang kedua ada perfusi atau distribusi darah menuju kapiler paru-paru. Selanjutnya ada difusi, perpindahan oksigen dari alveoli ke pembuluh darah, dan perpindahan karbon dioksida dari pembuluh darah ke alveoli. Proses pertukaran udara, yang pertama, proses pertukaran gas adalah proses masuknya oksigen, keluarnya karbon dioksida dalam alveolus. Pertukaran gas dalam alveolus adalah sebagai berikut. Yang pertama, saat bernafas, udara masuk melalui saluran pernafasan. Kemudian masuk ke dalam alveolus.
kemudian dia ke alveolus dalam paru-paru, kemudian oksigen yang terdapat dalam alveolus ini berdifusi menembus dinding alveolus, kemudian menembus dinding kapiler darah yang mengelilingi alveolus. Selanjutnya ini, yang terakhir dia masuk ke dalam pembuluh darah menjadi oksihemoglobin. Selanjutnya diedarkan oleh darah ke seluruh tubuh. Selanjutnya, oksigen dilepaskan ke dalam sel-sel tubuh sehingga oksihemoglobin kembali menjadi hemoglobin. Oksigen digunakan untuk oksidasi atau pernafasan sel. Kemudian, karbon dioksida yang dihasilkan dari pernafasan sel diangkut oleh darah melalui pembuluh darah yang akhirnya sampai pada si alveolus ini. Setelah menembus dinding pembuluh darah dan dinding alveolus, karbon dioksida masuk ke dalam alveolus. Dari alveolus, karbon dioksida dikeluarkan melalui saluran pernafasan pada waktu kita mengeluarkan napas, yang akhirnya karbon dioksida keluar dari tubuh melalui hidung. Selanjutnya, fungsi dari sistem pernafasan ini adalah menyediakan area yang memadai untuk pertukaran gas antara udara dan sirkulasi udara. Kemudian sebagai transport udara dari dan ke pertukaran permukaan di paru-paru. Kemudian melindungi permukaan pernafasan dari dehidrasi, perubahan suhu, dan variasi lingkungan lainnya. Selanjutnya ada mempertahankan sistem pernafasan dan jaringan lain dari invasi oleh patogen mikroorganisme. Kemudian ada memproduksi suara yang terlibat dalam berbicara, bernyanyi, atau berkomunikasi yang nonverbal. Kemudian dia juga bisa sebagai membantu dalam regulasi volume darah, tekanan darah, dan kontrol pH cairan tubuh. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem urinaria. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang anatominya. Di sini ada ginjal. Ginjal ini berjumlah 2 buah berbentuk seperti kacang, kemudian dia terletak di kedua sisi kolumna vertebralis antara vertebra toraks 12 sampai dengan lumbal 2. Bagian atas ginjal terlindungi oleh kosta 11 dan kosta 12. Retroperitoneal atau di belakang peritoneum. Ginjal ini dibungkus lapisan lemak yang membantu meredam goncangan. Ginjal mengandung 1 sampai 1,5 juta nefron yang mempunyai fungsi paling vital dalam ginjal. Kemudian potongan dari longitudinal ginjal memperlihatkan 2 daerah yang berbeda, yaitu yang pertama ada korteks dan medula. Selanjutnya ada nefron. Nefron ini adalah unit fungsional ginjal adalah nefron. Pada manusia, setiap ginjal mengandung 1 sampai 1,5 juta nefron yang pada dasarnya mempunyai struktur dan fungsi yang sama. Ada 2 jenis nefron, yaitu yang pertama nefron kortikalis, yaitu nefron yang glomerulinya terletak pada bagian luar dari korteks dengan lengkungan Henle yang pendek dan tetap berada pada korteks atau mengadakan penetrasi hanya sampai ke zona luar dari medula. Yang kedua, ada nefron juxtamedularis, yaitu nefron yang glomerulinya terletak pada bagian dalam dari korteks dekat dengan korteks medula dengan lengkung Henle yang panjang dan turun jauh ke dalam zona dalam dari medula sebelum berbalik dan kembali ke korteks, yang terdiri dari yang pertama ada glomerulus, yaitu jaringan kapiler berbentuk bola yang berfungsi sebagai tempat filtrasi sebagian air dan zat yang terlarut dari darah yang melewatinya. Kemudian ada kapsula Bowman, yaitu bagian dari tubulus yang melingkupi glomerulus untuk mengumpulkan cairan yang difiltrasi oleh kapiler glomerulus. Kemudian ada tubulus. Tubulus ini ada 3 jenisnya. Yang pertama ada tubulus proksimal yang berfungsi untuk mengadakan reabsorpsi bahan-bahan dari cairan tubuli dan mensekresi bahan-bahan ke dalam cairan tubuli. Selanjutnya ada lengkung Henle, membentuk lengkungan tajam berbentuk U, mempunyai dinding yang sangat tipis, berfungsi reabsorpsi bahan-bahan dari cairan tubulus dan sekresi bahan-bahan ke dalam cairan tubulus. Selain itu, dia juga berperan penting dalam mekanisme konsentrasi dan dilusi urin. Ada yang ketiga, tubulus distal berfungsi dalam reabsorpsi dan sekresi zat-zat tertentu. Selanjutnya ada ductus pengumpulan atau ductus collectivus, yaitu ductus pengumpul menerima cairan dari 8 nefron yang berlainan terbenam ke dalam medula untuk mengosongkan cairan isinya atau urin ke dalam pelvis ginjal. Selanjutnya, ginjal itu memiliki fungsi, yaitu yang pertama pengeluaran zat sisa organik dan racun, fungsi ekskresi sisa produk metabolik melalui filtrasi, sekresi, dan reabsorpsi dan bahan kimia asing akan mengalami proses filtrasi dan sekresi dan tidak direabsorpsi.
Kemudian dia sebagai pengaturan keseimbangan air dan elektrolit atau homeostatis. Hormon antidiuretika atau ADH oleh korteks ginjal melalui jalur hipotalamik, hipofise, korteks ginjal eksis bekerja mengatur volume air dan kadar elektrolit menjadi seimbang pada nefron ginjal. Terjadi proses filtrasi, sekresi, dan reabsorpsi dari air dan elektrolit. Yang ketiga itu ada fungsi pengaturan keseimbangan asam basa. Selanjutnya, yang keempat juga ada pengaturan produksi sel darah merah. Pada hipoksia akan merangsang ginjal menyerang hormon eritropoietin yang merangsang sumsum tulang memproduksi sel darah merah. Selanjutnya itu pengaturan tekanan darah dilakukan melalui pengaturan kadar natrium plasma dan sekresi hormon renin. Selanjutnya dia berfungsi sebagai penghasil vitamin D untuk penyerapan kalsium dari usus, tulang, dan dari reabsorpsi di tubulus proksimal. Ginjal dengan bantuan hormon paratiroid akan diubah menjadi bentuk aktif dari vitamin D. Yang ketujuh itu fungsinya sebagai fungsi sintesa glukosa, di mana pada kondisi kelaparan dan puasa, ginjal dapat memenuhi kebutuhan glukos dengan mengaktifkan jalur gluconeogenesis yang kapasitas glukosnya sepadan dengan glukos yang dihasilkan hati. Kemudian di sini ada ureter, yaitu dia tabung berotot yang sempit yang terbentang dari ginjal sampai dengan vesika urinaria. Saluran yang panjangnya sekitar 10-12 inci ini atau 25 hingga 30 cm. Saluran yang menghubungkan antara ginjal dengan vesika urinaria. Fungsi ureter yaitu menyalurkan urin ke vesika urinaria. Kemudian vesika urinaria ini kantong berotot yang dapat mengempis terletak di belakang symphysis pubis. Kemudian vesika urinaria ini terletak di lantai pelvis atau pelvic floor bersama-sama dengan orang lain seperti rektum, organ reproduksi, bagian usus halus, serta pembuluh-pembuluh darah, limfasik, dan saraf. Dalam keadaan kosong vesika urinaria berbentuk tetrahedral yang terdiri dari 3 bagian, yaitu ada apex fundus atau basis dan kulum. Dinding vesika urinaria ini terdiri dari otot M detrusor atau otot spiral, longitudinal, dan sirkular. Terdapat trigonum vesicae atau mirip segitiga, kemudian persarafan terdiri atas persarafan simpatis dan parasimpatis. Fungsi dari vesika urinaria sendiri ini adalah sering disebut sebagai kandung kemih atau buli-buli, merupakan tempat untuk menampung dan menyimpan urin yang berasal dari ginjal melalui ureter. Kemudian mendorong urin keluar dari tubuh melalui uretra dengan mekanisme relaksasi sphincter. Selanjutnya ada uretra. Uretra ini saluran tempat keluarnya air kemih dan leher kandung kemih ke lubang luar merupakan saluran sempit yang berpangkal pada kandung kemih yang fungsinya itu sebagai menyalurkan air kemih keluar, kemudian menghubungkan kantung kemih ke lingkungan luar tubuh sebagai saluran pembuang sistem kemih dan sistem seksual pada pria. Ureter pada wanita, ureter wanita ini panjangnya sekitar 2,5 sampai dengan 4 cm dan terletak di antara klitorisis dan pintu vagina, lebih beresiko terkena infeksi kantung kemih atau sistitis dan infeksi saluran kemih. Ya, kemudian uretra pada pria ini panjangnya sekitar 20 cm dan berakhir pada akhir penis. Uretra pada pria dibagi menjadi 4 bagian yang dinamakan sesuai dengan letaknya. Yang pertama ini ada pars prostica terletak sebelum kelenjar prostat, kemudian ada pars prostica terletak di prostat, terdapat pembukaan kecil di mana terletak muara vas deferens. Kemudian ada pars membranosa sekitar 1,5 cm dan di lateral terdapat kelenjar bulboretralis. Yang terakhir ada pars spongiosa atau cavernosa sekitar 15 cm dan melintas di korpus spongiosum penis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang gangguan yang terjadi di sistem urinaria. Yang pertama itu ada infeksi saluran kemih atau ISK lebih sering terjadi pada wanita dibandingkan pria. ISK ini terjadi ketika bakteri masuk ke saluran kemih dan mempengaruhi uretra, kandung kemih, bahkan ginjal. Yang kedua ini ada inkontinensia. Penyakit ini adalah masalah penurunan kontrol dalam berkemih. Biasanya pada wanita terjadi dorongan yang sering untuk berkemih dan kebocoran urin. Jadi tuh orangnya bakal sering pipis kayak gitu. Dan pada pria terjadi pembesaran prostat yang membuat pria sering buang air kecil di malam hari dan tidak tuntas. Selanjutnya ini ada interstitial cystitis atau IC, adalah kondisi kronis kandung kemih terutama pada wanita yang menurut Mayo Clinic penyakit ini
menyebabkan nyeri dan tekanan pada kandung kemih dan di sekitaran panggul. Selanjutnya ada prostatitis atau pembengkakan kelenjar prostat yang hanya terjadi pada pria. Penyakit ini sering disebabkan oleh usia lanjut atau frekuensi kencing, nyeri panggul, dan nyeri ketika buang air kecil. Selanjutnya ada batu ginjal. Batu ginjal ini terbentuk ketika bahan kimia dalam urin membentuk massa padat. Selanjutnya juga ada gagal ginjal, menyebabkan ketidakmampuan ginjal menyaring limbah dari darah. Masih banyak lagi gangguan yang bisa terjadi, namun yang dapat saya jelaskan itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem jantung. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang anatomi jantung. Jadi jantung itu terletak dalam rongga dada sebelah kiri. Berat jantung itu 250 sampai 300 gram atau sebesar genggaman tangan sebelah kanan. Jantung terdiri dari 4 ruang jantung yang dipisahkan oleh sekat-sekat jantung, yaitu ada atrium kanan yang fungsinya itu menerima darah kotor, kemudian ada atrium kiri yang fungsinya itu menerima darah bersih dari paru-paru. Selanjutnya ada ventrikel kanan yang memompa darah kotor dari jantung ke paru-paru. Selanjutnya ada ventrikel kiri memompa darah bersih dari jantung ke seluruh tubuh. Kemudian jantung terdapat beberapa 4 katup. Yang pertama ini ada katup tricuspidalis yang fungsinya mengatur aliran darah antara atrium kanan dan ventrikel kiri. Kemudian ada katup mitral yang mengalirkan darah yang kaya oksigen dari paru-paru. Paru-paru mengalir dari atrium kiri ke ventrikel kiri. Kemudian ada katup pulmonal, selanjutnya juga ada katup aorta. Dan dinding jantung itu terdiri dari 3 lapisan, yaitu ada epikardium, lapisan terluar, selanjutnya ada miokardium, lapisan tengah, dan ada endokardium yaitu lapisan dalam.